Di sini saya akan melanjutkan bab 8, yaitu tentang virtual memory. Sebagian besar algoritma manajemen memori memerlukan satu kebutuhan dasar, yaitu instruksi yang akan dieksekusi harus berada di memori fisik. Pada memori kasus keseluruhan, program tidak diperlukan, misalnya program mempunyai kode untuk menangani kondisi error yang tidak biasa. Array, list, dan tabel dialokasikan lebih dari kapasitas memori yang diperlukan. Pilihan dan gambaran program jarang digunakan. Virtual memory. Pada kasus di mana keseluruhan program dibutuhkan, mungkin tidak semua diperlukan pada saat yang sama. Kemampuan mengeksekusi program hanya pada beberapa bagian dari memori mempunyai beberapa keuntungan, yaitu program tidak terbatas jumlah memori fisik yang tersedia sehingga user dapat menulis program untuk ruang alamat virtual yang sangat besar, yang berarti menyederhanakan programming task. Karena setiap program, user dapat menggunakan memori fisik yang lebih kecil. Input atau output yang lebih sedikit diperlukan untuk load atau swap program user ke memori sehingga setiap program user dapat berjalan lebih cepat. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Demand paging. Demand paging adalah sistem paging dengan swapping seperti pada gambar berikut. Memori virtual. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah swap ke memori. Menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping bila page tersebut ke memori. Menggunakan lazy swap untuk melakukan swapping bila page tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah page tidak pernah diatur ke memori kecuali page diperlukan. Memori virtual. Akses ke page yang diset atau invalid menyebabkan page fault yang menyebabkan trap ke sistem operasi, karena status register kode kondisi counter instruksi dari proses terinstruct disimpan bila terjadi page fault. Prosedur untuk menangani page fault seperti gambar berikut. Sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan. Jika acuan invalid, dilakukan trap ke sistem operasi. Jika sistem mencari frame kosong, sistem melakukan proses swapping ke frame bebas, table page di reset, instruksi di reset. Harus diketahui berapa waktu yang diperlukan untuk melayani page fault. Page fault menyebabkan terjadi trap ke sistem operasi, menyimpan register dan status proses, menentukan interput adalah page fault, memeriksa page acuan legal atau tidak, dan menentukan lokasi page pada disk, membaca dari disk ke frame bebas. Sementara menunggu alokasikan CPU untuk user lain, interput dari disk, menyimpan register dan status proses user lain, menentukan interput dari disk, memperbaiki table page, menunggu CPU yang dialokasikan untuk proses ini kembali, menyimpan kembali register. Pada beberapa kasus, terdapat 3 komponen utama dari waktu pelayan page fault, yaitu melayani interput, membaca page, memulai kembali proses. Page replacement. Page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas, tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan suatu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Langkah-langkah untuk page fault yang memerlukan page replacement seperti: carilah lokasi page yang diharapkan pada disk, carilah frame kosong dengan cara bila ada frame kosong, gunakan. Algoritma page replacement. Terdapat beberapa algoritma page replacement. Setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik.
Algoritma page replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata page fault terendah. Memori virtual menyimpan alamat dari memori acuan. Algoritma PIPO merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma PIPO diasosiasikan dengan sebuah page bila page tersebut dibawa ke memori. Algoritma least recently used. Algoritma LRU merupakan perpaduan dari algoritma PIPO dan Optima. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti page yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Untuk mengimplementasikan algoritma LRU digunakan dua model yaitu counter dan stack. Alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tepat di antara beberapa proses. Alokasi global dan alokasi lokal. Page replacement adalah faktor terpenting lain yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame. Pada multiple proses yang berkompetisi mendapatkan frame, algoritma page replacement dikelompokkan dalam dua kategori yaitu global replacement dan local replacement. Global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame. Pada local replacement, jumlah frame yang dialokasikan untuk proses yang tidak berubah. Tracing, misalnya sembarang proses tidak mempunyai frame yang cukup, meskipun secara teknis dapat mengurangi jumlah frame yang dialokasikan sampai minimum terdapat sejumlah page yang sedang aktif digunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.